Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan pembahasan readiness dalam pembelajaran. Pengertian readiness. Menurut Slamato, kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Sumanto mengatakan ada orang yang mengartikan readiness sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Kornbach memberikan pengertian tentang readiness sebagai segenap sifat atau kekuatan yang membuat seseorang dapat bereaksi dengan cara tertentu. Sedangkan menurut Jamaroh, kesiapan untuk belajar merupakan kondisi diri yang telah dipersiapkan untuk melakukan suatu kegiatan. Sehingga berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli, maka bisa disimpulkan bahwa readiness adalah kondisi di mana peserta didik memiliki kesiapan untuk memberi respon dalam mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip readiness. Menurut Sumanto, prinsip bagi perkembangan readiness diantaranya yang pertama, semua aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama-sama membentuk readiness. Yang kedua, pengalaman seseorang itu berpengaruh terhadap pertumbuhan fisiologi dari setiap individu. Dan yang ketiga, pengalaman memiliki efek kumulatif dalam perkembangan dari fungsi-fungsi kepribadian individu, baik itu fungsi jasmani maupun fungsi rohani. Dan yang keempat, apabila readiness untuk melaksanakan kegiatan tertentu terbentuk pada diri seseorang, maka saat-saat tertentu dalam kehidupan seseorang merupakan masa formatif bagi perkembangan pribadinya. Masa formatif adalah usia kritis pembentukan sikap dan perilaku seorang anak. Menurut Slamato, prinsip kesiapan meliputi semua aspek perkembangan yang berinteraksi, saling mempengaruhi, saling memberi pengaruh dan saling mempengaruhi. Yang kedua, kematangan jasmani dan rohani diperlukan untuk memperoleh manfaat dari pengalaman tiap individu. Yang ketiga, pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan. Dan yang keempat, kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode tertentu selama masa pembentukan dalam masa perkembangan. Macam-macam kesiapan. Yang pertama, kesiapan mental. Kesiapan mental adalah kondisi kepribadian seseorang secara keseluruhan, bukan hanya kondisi jiwa. Kondisi kesiapan mental merupakan hasil dari tumbuh kembang sepanjang hidup seseorang dan diperkuat oleh pengalaman sehari-hari seorang yang bersangkutan. Yang kedua, kesiapan diri. Kesiapan diri adalah terbangunnya kekuatan yang dipadu dengan keberanian fisik dalam diri seorang siswa yang berakal sehat sehingga dapat menghadapi segala sesuatu dengan berani. Yang ketiga, kesiapan belajar. Kesiapan belajar merupakan perubahan perilaku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, dan meniru. Yang keempat, kesiapan kecerdasan. Kesiapan kecerdasan adalah kesigapan bertindak dan kecakapan memahami. Ketajaman intelijensi, otak, dan pikiran bisa membuat siswa lebih aktif daripada siswa yang kurang cerdas. Ini membuat siswa jadi lebih bisa menyesuaikan diri dengan sekitarnya dan makin cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan, semakin cepat mengendalikan situasi. Menurut Slamato, ada dua aspek kesiapan, yaitu kematangan dan kecerdasan. Kematangan atau maturation adalah proses yang menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan. Menurut Sian Piase, kecerdasan terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode sensori motorik, usia 0 sampai 2 tahun. Pada masa ini, anak banyak bereaksi refleks. Refleks ini belum terorganisasikan.
terjadi perkembangan perbuatan sensori motor yang dari sederhana ke yang relatif lebih kompleks. Yang kedua, masa atau periode praoperasional dari usia 2 sampai 7 tahun. Pada masa ini, anak mulai mempelajari nama-nama dari objek yang sama dengan apa yang dipelajari oleh orang dewasa. Pada periode ketiga, operasional konkret pada usia 7 sampai 11 tahun. Pada masa ini anak mulai dapat berpikir lebih dahulu mengenai konsekuensi yang mungkin terjadi dari perbuatan yang akan dilakukannya. Anak tidak lagi trial dan error. Dan yang keempat, masa operasional formal di atas usia 11 tahun. Kecakapan anak tidak lagi dibatasi oleh objek-objek yang konkret. Pada masa ini anak bisa memandang kemungkinan-kemungkinan yang ada melalui pengolahan akalnya, dapat memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, dan bisa mengorganisasikan situasi atau masalah, dan juga bisa berpikir dengan benar, dapat berpikir secara logis, mengerti hubungan sebab akibat, dan memecahkan masalah atau berpikir secara ilmiah. Menurut Sumanto, faktor yang membentuk readiness meliputi perlengkapan dan pertumbuhan fisiologis, juga motivasi. Mengenai perlengkapan dan pertumbuhan fisiologis ini menyangkut pertumbuhan terhadap kelengkapan pribadi seperti tubuh pada umumnya, alat-alat indera, dan kapasitas intelektual. Sedangkan motivasi yaitu yang menyangkut kebutuhan, minat, dan tujuan-tujuan individu untuk mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Menurut Daliono, faktor kesiapan dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kesehatan, intelijensi, bakat, minat, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Kematangan sebagai dasar dari pembentukan readiness. Individu mengalami pertumbuhan materi jasmaninya. Kecepatan pertumbuhan pada masing-masing individu itu tidak sama. Perbedaan ini disebabkan oleh pengaruh fisiologis, psikologis, dan bahkan sosial. Antara kondisi fisik dan kehidupan sosial ada hubungan timbal balik. Kondisi fisik mempengaruhi interaksi sosial individu. Sedangkan kehidupan sosial dapat memberikan pengalaman yang dipakai oleh individu dalam usaha melestarikan pertumbuhan dalam hidupnya. Superioritas jasmani tidak mesti berarti menjadi superioritas tingkah laku. Sering orang beranggapan bila seseorang memiliki kondisi fisik yang menonjol seperti bertubuh gemuk, kuat, berisi, tampan atau cantik dan sebagainya bisa menunjukkan pola tingkah laku yang dipuji oleh orang lain. Pengaruh kondisi jasmani dari seseorang terhadap pola tingkah laku atau pengakuan sosial sangat tergantung pada pengaruh individu yang bersangkutan terhadap dirinya sendiri atau self-concept dan pengakuan dari orang lain atau kelompoknya. Masing-masing individu mempunyai sikap tersendiri terhadap keadaan fisiknya. Perubahan jasmani perlu bantuan motor learning agar pertumbuhan itu mencapai kematangan. Kematangan ataupun kondisi fisik baru akan memperoleh pengakuan sosial jika individu yang bersangkutan mengusahakan social learning, belajar berinteraksi dengan orang lain atau kelompok, serta menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan minat-minat dari kelompoknya. Dengan diusahakannya social learning dan motor learning, maka diharapkan individu mencapai tingkat kematangannya sesuai dengan tahap-tahap pertumbuhannya, tahap belajarnya, dan lingkungan sosialnya. Tingkah laku individu didasari oleh pertumbuhan biologisnya. Sistem saraf merupakan penggerak tingkah laku manusia secara biologis. Sistem saraf terdiri dari komposisi sel-sel yang disebut neuron. Tiap-tiap neuron mengandung tenaga yang berasal dari proses kimiawi dan elektronik. Apabila mendapat stimulasi, neuron melepaskan dorongan-dorongan elektronis yang merangsang gerakan neuron yang lainnya untuk merangsang gerakan urat-urat dan otot-otot dari tubuh.
Pusat sistem saraf terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, itu yang berfungsi sebagai pengatur dari gerakan jasmani yang ada pada tubuh. Berbagai fungsi otak telah dilokalisasi melalui proses-proses kegiatan neural. Di antaranya, lokalisasi fungsi otak melalui stimulus elektris dari kimiawi terhadap semua bagian otak. Kemudian, lokalisasi fungsi otak melalui pencatatan aktivitas neural di bagian-bagian otak yang berlainan posisi dan manfaatnya. Kemudian ada lokalisasi fungsi otak melalui teknik pelukaan atau penggarisan jejak-jejak neural. Ada juga lokalisasi melalui penelitian-penelitian neuroanatomis dan komparatif. Dan ada lokalisasi melalui penelitian-penelitian biokimiawi. Otak kita terdiri dari 3 bagian, yaitu cerebrum, yaitu bagian yang mengatur segenap proses mental dan aktivitas. Ada cerebellum, bagian yang mengkoordinasi aktivitas urat saraf. Dan juga bagian otak yang ketiga adalah brainstem, yaitu bagian pusat yang mengatur sistem badan yang vital, seperti jantung, paru-paru, dan sistem respirasi yang lainnya. Kesadaran dari individu terhadap stimuli di alam sekitar maupun di dalam tubuh dipimpin oleh aktivitas sel-sel khusus dalam sistem saraf yang disebut dengan reseptor. Tingkah laku manusia dapat dibagi menjadi 2 reaksi, yaitu respondent behavior, yaitu tingkah laku bersyarat dan tidak sengaja, selalu tergantung pada stimuli, dan operant behavior, yaitu tingkah laku yang disengaja dan tidak selalu tergantung pada stimuli. Setiap jenis tingkah laku, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, perlu kematangan fungsi jasmani, terutama fungsi-fungsi dari sistem saraf dan fungsi-fungsi vital jasmani yang lainnya. Ketika otak sudah matang, maka bisa menimbulkan perubahan. Perubahan ini memunculkan tingkah laku baru yang tidak terduga sebelumnya. Urat-urat saraf dalam otak punya electrical conductor. Untuk pengiriman pesan ke tempat-tempat yang tetap perlu ada isolasi otak. Isolasi otak itu disebut dengan mielin. Mielin disebut juga dengan pembungkus saluran urat saraf. Pada waktu lahir, bagian otak bayi belum ada mielinnya. Selama dorongan-dorongan saraf menuju salurannya, arus gerakannya tidak dibatasi oleh mielin. Dorongan itu akan mengalir, kemudian mengaktifkan banyak sel saraf lebih dari yang diperlukan. Sel-sel saraf itu menggerakkan banyak otot. Banyaknya gerakan bayi yang tidak terkoordinasi adalah akibat dari kurangnya selaput mielin itu tadi, selaput pembungkus. Pada umur 6 tahun, mielin dimiliki 95% dari orang dewasa. Readiness anak untuk berlatih toilet training tergantung pada banyaknya mielin yang sudah tersimpan. Anak laki-laki baru bisa berhasil dilatih toilet training bila sudah berumur mendekati 2 tahun. Artinya bahwa tingkah laku belajar memerlukan kematangan fisik, termasuk kematangan fungsi otak. Perkembangan struktur dan fungsi otak tampak sempurna atau hampir sempurna pada saat anak tiba saatnya masuk sekolah dasar. Pada umur-umur setelah 6 tahun, terjadi perubahan-perubahan penting dalam struktur otak. Namun, perkembangan kapasitas mental lebih banyak diakibatkan oleh pengalaman atau belajar. Perkembangan prestasi akademik pada anak-anak sesudah mencapai masa remaja lebih banyak dipengaruhi oleh faktor motivasi dan belajar. Kematangan disebabkan karena perubahan gen yang menentukan perkembangan struktur fisiologis dalam sistem saraf, otak, dan indera. Sehingga semua itu memungkinkan individu matang mengadakan reaksi-reaksi terhadap setiap stimulus lingkungan. Kematangan atau maturity membentuk sifat dan kekuatan dalam diri untuk bereaksi dengan cara tertentu, yang disebut dengan readiness. Readiness yang dimaksud yaitu readiness untuk bertingkah laku, baik tingkah laku yang instinktif ataupun tingkah laku yang dipelajari.
Yang dimaksud dengan tingkah laku instingtif yaitu suatu pola tingkah laku yang diwariskan melalui proses hereditas. Ada 3 ciri dari tingkah laku instingtif. Yang pertama, tingkah laku instingtif terjadi menurut pola pertumbuhan hereditas. Yang kedua, tingkah laku instingtif berlangsung berulang setiap saat tanpa adanya syarat yang menggerakkannya. Dan yang ketiga, tingkah laku instingtif ini biasanya terjadi karena adanya kematangan seksual atau fungsi saraf. Yang termasuk sebagai tingkah laku yang diwariskan adalah bukan hanya tingkah laku insting. Reaksi-reaksi psikologis seperti refleks, takut, berani, haus, lapar, marah, tertawa, dan sebagainya tidak perlu dipelajari, melainkan sudah diwariskan. Tingkah laku apapun yang dipelajari memerlukan kematangan. Orang tidak akan bisa berbuat secara intelijen apabila kapasitas intelektualnya belum memungkinkannya. Untuk itu, kematangan dalam struktur otak dan sistem saraf sangat diperlukan. Dalam kehidupan individu, ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan atau diperoleh hanya dengan kematangan, melainkan harus dipelajari. Misalnya mengenai kemampuan berbicara, membaca, menulis, dan berhitung. Untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, kematangan memang tetap diperlukan sebagai penentu readiness untuk belajar. Tingkat kematangan individu bisa diketahui dengan mengukur umur mental atau mental age yang disingkat dengan MA pada masing-masing individu. Pada dasarnya, anak mengalami pertumbuhan, dan pertumbuhan fisiknya merupakan penyumbang terpenting bagi pembentukan readiness. Perkembangan anak juga tergantung pada pengaruh lingkungan dan kultur di samping akibat dari tumbuhnya pola jasmani. Stimulasi lingkungan dan hambatan-hambatan mental individu memberikan pengaruh pada perkembangan mental, kebutuhan, minat, tujuan, perasaan, dan karakter individu yang bersangkutan. Dalam perkembangan kehidupan individu, lingkungan yang dihadapi atau direaksi semakin luas. Meluasnya lingkungan bisa melalui dengan cara yang pertama, melalui stimulasi fisik anak. Makin tua umur manusia, makin luas pula medan geografis yang dihadapi, dan arah stimulasinya makin melebar. Kemudian, manusia yang mengalami perkembangan kapasitas intelektual dan pemikirannya meningkat, maka dalam hidupnya terjadi banyak perubahan lingkungan. Dengan kata lain, lingkungan banyak mengalami perubahan dalam diri manusia, misalnya dalam pengamatannya, kesan-kesannya, ingatannya, imajinasinya, dan yang lebih penting lagi adalah dalam pemikirannya. Akibat dari perkembangan kapasitas intelektual dan pemikirannya, maka terjadi perubahan lingkungan dalam kemampuan individu untuk membuat keputusan. Dengan adanya perubahan lingkungan dalam diri manusia ini, maka manusia menjadi lebih bebas menggunakan dunia untuk tujuan manusia itu. Perubahan lingkungan itu terjadi akibat belajar dan bertambahnya kematangan manusia. Semakin tua atau dewasa, manusia semakin merdeka dan bertanggung jawab. Dengan adanya kemampuan mengontrol lingkungan yang lebih luas, maka makin banyak kesempatan manusia untuk belajar. Dengan makin banyaknya manusia belajar, maka kematangan itu tidak semakin berkurang, melainkan dapat meningkat. Demikian pembahasan mengenai readiness dalam belajar. Semoga bermanfaat.